nyaris hancur, nyaris pecah, nyaris Tuhan Allah murka kepada Salomo. Mengapa? Karena Salomo menyimpang hidupnya dari Tuhan. Dia beristri banyak dan istri-istrinya itu menyesatkan. Kembali lagi bersama dengan Pendeta Najarudin dalam renungan pagi. Sehat, selamat, sukses, bahagia selalu. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Dalam kisah 1 Raja-Raja pasal 10 dan juga pasal 11. Dalam pasal 10 1 Raja-Raja itu mengisahkan bagaimana Salomo mempunyai kekayaan yang luar biasa dan banyak orang datang berbondong-bondong mau berdagang dengan Salomo, berbondong-bondong datang mendengar hikmat Salomo. Mari kita lanjutkan kisah Salomo ini. Secara khusus kita membahas di dalam pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Awal pemerintahan Raja Salomo, dia memerlukan Tuhan. Dia memerlukan hikmat Tuhan. Setelah ia mendapat hikmat Tuhan, dari kedudukannya juga dia mendapat harta. Karena hikmat itu dia mendapat harta. Dia menangani perkelahian, perebutan anak dari 2 perempuan sundal. Dengan hikmatnya dia memutuskan perkara sehingga rakyat segan dan mulailah naik pamor. Istilah sekarang viral. Salomo memilih menetapkan para pegawainya sesuai dengan keahliannya. The right man on the right place. Orang-orang yang kompeten, orang-orang yang mantap di tempatnya masing-masing. Salomo membuat program pembangunan skala prioritas, yaitu Bait Allah dan Istana Raja, dan pembangunannya itu multi years, 20 tahun. Salomo melibatkan pembangunan Bait Allah dan juga Istana Raja melibatkan pihak luar. Bedanya, Salomo lah yang menjadi bos, yang punya harta yang sudah dipersiapkan oleh Daud. Sedangkan Raja Hiram atau raja dari Sidon yang bernama Hiram dan semua tenaga ahlinya sampai bahkan kulinya dibayar sesuai dengan perjanjian kerja. Sementara itu Salomo membangun militer, angkatan perang yang mumpuni. Kalau kita membaca ayat-ayat ataupun pasal sebelumnya, ada 40.000 kandang kuda. Nah, coba dibayangkan. Kalau satu kuda saja berarti ada 40.000 kuda. Tapi kalau satu kandang itu ada 2 atau 3 kuda, maka mau berapa itu saudara-saudara? Dan memang kuda-kudanya itu tidak hanya di satu tempat, di berbagai tempat di seluruh wilayah Israel. Salomo juga membangun bisnis yang mendatangkan keuntungan besar. Salomo juga membangun pariwisata. Mari kita simak selanjutnya. Ia mendapat harta kekayaan yang luar biasa. Dari mana? Yang pertama, dari bisnis yang saling menguntungkan. Yang kedua, dari upeti. Jadi semua raja yang menjalin hubungan kerjasama atau yang takluk, yang menyatakan dirinya takluk, maka dia harus membayar upeti. Yang ketiga, dari pariwisata, di mana seluruh kerajaan dunia mancanegara mengunjungi Raja Salomo. Dari situ ada yang disebut sekarang sih devisa. Dari situ mendapat income, pemasukan yang memang sudah diatur. Dan pariwisata itu ikonnya yang pertama adalah Salomo dengan hikmatnya. Yang kedua, bangunan Bait Allah dan istana serta desain 7
7 tingkat tahta. 7 tingkat tahta. Kemudian ikon berikutnya adalah tata kelola sumber daya manusia dan sistem pemerintahan kerajaan Salomo. Dan tata kelola menjadi rujukan atau tempat belajar kalau sekarang itu mahasiswa. Jadi raja-raja mengirim bagaimana memerintah seperti Salomo. Kemudian harta Salomo pun ataupun harta kekayaan itu menjadi daya tarik pariwisata. Jadi harta yang melimpah, yang kaya raya itu menjadi daya tarik pariwisata. Dapatlah ia kekayaan, viral, terkenal karena dia berhikmat, dia bijaksana. Banyak wanita-wanita tergila-gila dan para raja ingin anaknya menjadikan anaknya itu istri dari Salomo. Saudaraku, kesalahan bukan pada tahta. Jika saudara menjabat atau menduduki jabat tertentu itu baik dan itu tidak ada kesalahan, apalagi dipakai untuk kesejahteraan masyarakat. Kesalahan bukan pula pada harta. Silahkan kaya, silahkan berbisnis dengan baik, berdagang dengan baik dan memperoleh harta. Apalagi kesalahan bukan terletak kepada wanita. Kasihan wanita jika dipersalahkan. Wanita-wanita yang banyak itu yang dijadikan istri-istri Salomo itu memang mereka memerlukan uang, memerlukan harta, tapi juga mereka ingin terkenal. Wah, saya terkenal jadi istri seorang raja yang terkenal, istri Salomo. Tetapi Salomo berubah setia kepada Tuhan. Dia berbalik membelakangi Tuhan, mengangkangi Tuhan. Mengapa? Karena dia memiliki 700 istri dan 300 selir. Seharusnya dia satu saja istri. Ya, boleh dia punya harta, punya kedudukan, tetapi istri cuman satu. Nah, istilah modernnya sekarang Salomo hidup di dalam hedonisme. Hidup dalam materialisme. Menjauhkan diri daripada Tuhan. Hidup menurut keinginan daging. Tetapi Salomo memang berubah setia kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin menghancurkannya karena ketidaksetiaannya itu. Harusnya menyembah dan beribadah kepada Tuhan Allah, malah ikut dewa-dewa kepercayaan istrinya. Nah, fungsinya sebagai imam, sebagai pemimpin di dalam keluarga gagal. Dia memang sukses di dalam bisnis, sukses di dalam pemerintahan, sukses di dalam pekerjaan, tetapi gagal di dalam pembinaan keluarga, gagal di dalam mengelola keluarga. Saudaraku, jika kita sederhana tetapi keluarga kita bahagia, istri bahagia, anak-anak bahagia, dan itulah tujuannya. Walaupun tidak punya tahta atau tidak punya kedudukan, tidak punya harta yang banyak, cukup. Tapi kita takut akan Tuhan, punya istri yang cantik, yang baik, yang kita cintai dan yang mencintai kita, punya anak-anak yang bahagia, itu cukup. Tuhan memberkatinya. Untuk apa kita punya harta, punya kedudukan, tetapi tidak memiliki kebahagiaan di tengah-tengah keluarga? Saudaraku yang saya kasihi, Tuhan murka karena Salomo tidak setia kepada Tuhan. Tuhan memberi hikmat, bukan umur panjang yang dia minta, bukan harta, bukan nyawa musuh. Tuhan memberi hikmat kepada Salomo. Tuhan memberi restu pemerintahannya. Tuhan merestui pentahbisan bait Allah. Tetapi Tuhan memperingati Salomo. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, silakan punya kedudukan, silakan punya harta, dan silakan punya wanita satu, tapi